Bikin Hakim Ari Ferdian berubah pikiran, ini argumen Otto Hasibuan di sidang PK kasus Vina Cirebon. Yang mulia, kami menolak dengan tegas apabila sidang ini dilanjutkan dengan tertutup. Pertama, itu diskriminatif karena secara kata-kata juga itu jelas diterbuka. Namanya nggak keliru juga bahwa di dalam beberapa terdakwa ini putusan hukuman amar putusan itu juga hanya 340 dan hal yang lain. Jadi kalau karena itu di amar putusannya kalau kami tidak keliru tiba-tiba lihat itu semuanya hanyalah 340. Jadi perkara yang sesungguhnya mereka dikenakan itu adalah tindakan pembunuhan. Perintah pembunuhan bukan mengenai konstitusi. Dan oleh karena itu kami meminta agar persidangan ini dilakukan secara terbuka untuk umum, pada hal ini tidak melanggar hukum acara yang berlaku, ya. Dan apabila ini tak bila ditutup, kami mempertimbangkan kami tidak akan melanjutkan persidangan ini atau tak meminta ini terbuka. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi terbuka. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila. Itu 340. Ya, pembunuhan berencana. Artinya kalau tertutup tidak akan melanjutkan. Kita kalau dipaksakan tertutup kita tidak akan melanjutkan. Tidak melanjutkan. Ya, iya. Bukan tidak akan, kita akan pakai jalur lain. Kan jalur ya banyak lah, nanti kita akan bicarakan langkah-langkah lanjutnya. 2016 itu tertutup atau terbuka, Pak? Tertutup. Gimana ceritanya? Keluarga orang tua itu tidak ada yang masuk, ada di depannya pintu semua di luar. Kalau yang menyatakan itu sidangnya terbuka, itu dari mana makanya? Sedangkan pihak keluarga aja tidak bisa masuk. Tertutup. Nah, itu karena apa, Pak, dulu, Pak? Tidak tahu. Nah, kalau sekarang Bu? Kalau sekarang mau tertutup lagi otomatis kan tidak bisa. Orang faktanya udah jelas, dari sah aja udah jelas, masa mau ditutup lagi ya kan? Sekalian aja demo. Nah, buat apa orang nggak salah di penjara? Pihak keluarga pengen terbuka atau tertutup? Terbuka lah. Biar masyarakat tahu ya, Pak ya? Iya. Kalau tertutup justru curiga ya, Pak? Nah, curiga ada apa yang dibalik tertutup itu? Masalahnya masa 2016 tertutup, sekarang mau tertutup lagi? Saka terbuka. Saka aja PK kemarin terbuka. Inilah argumen Otto Hasibuan yang membuat Hakim Ari Ferdian berubah pikiran saat sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Otto Hasibuan sukses membuat Hakim sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina berubah pikiran. Sidang PK yang dimulai kemarin, Rabu, 4 September 2024, itu untuk terpidana atas nama Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani dan Hadi Saputra. Sedangkan PK atas nama terpidana Sudirman, akan digelar terpisah. Otto bersama tim dari Peradi menjadi kuasa hukum dari para terpidana. Mereka hendak membebaskan para terpidana melalui jalur PK. Menurut Otto, sidang para terpidana pada 2016 hingga 2017 digelar terbuka. Hal itu juga tertera pada amar putusan, sehingga tidak ada alasan untuk sidang PK-nya tertutup. Tidak ada pernyataan dari majelis hakim bahwa sidang itu waktu dilakukan tertutup, sehingga kami berasumsi sidang waktu itu tidak tertutup. Kemudian di amar putusannya juga disebutkan sidang itu terbuka untuk umum, kata Otto di persidangan, melansir dari Tribun Jakarta. Otto juga menyampaikan, PK yang diajukannya tidak ada terkait dengan kronologi seperti pada putusan yang menjerat para terpidana, termasuk soal perkosaan. Pengajuan PK justru ingin membuktikan bahwa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki sesungguhnya tidak ada. Ketiga, bahwa sidang ini adalah permohonan PK yang rangkaiannya tidak ada kaitannya dengan rangkaian-rangkaian peristiwa lagi yang dipersoalkan di perkara materinya. Keempat, kami justru berasumsi di sini bahwa kami mengajukan PK ini karena kami melihat tidak ada tindakan pemerkosaan dan sebagainya itu sehingga kita ajukan PK. Nah, kelima, berdasarkan berita Kompas, keterangan daripada
Humas bahwa sidang itu sendiri adalah terbuka untuk umum, kata Otto. Otto meminta hakim mengubah persidangan jadi terbuka untuk umum demi keadilan dan keterbukaan informasi publik. Demi keadilan, demi keterbukaan informasi publik supaya terang benderang kasus ini, kami kira sebaiknya sidang ini terbuka untuk umum, jelas Otto. Hakim Ari Ferdian pun berpikir ulang. Ia menjelaskan dasar keputusan awalnya untuk menggelar sidang PK tertutup. Alasan berdasarkan 153 KUHP yang kami jelaskan tadi. Kedua, kami juga mempelajari permohonan PK yang tim penasehat ajukan dalam perkara ini. Di halaman 96, tim penasehat hukumnya mendasarkan pada alat bukti surat yaitu visum. Di sana menurut yang kami baca terkandung asusila, yaitu terdapatnya sperma, jelas Ari. Menimbang penjelasan Otto, Hakim Ari akhirnya sepakat sidang digelar terbuka. Seperti yang tim penasehat hukum sampaikan tadi mengenai azas keterbukaan publik. Kami sependapat memang ini harus terbuka. Yang kami tekankan terhadap tindak pidana asusila itu kita sepakati tertutup untuk umum. Kalau itu disepakati, kita lanjut, kata Hakim Ari. Palu sidang pun diketok dan sidang dibuka secara terbuka untuk umum. Dengan demikian sidang kami buka untuk umum, tukasnya. Selain itu, Otto Hasibuan dan pengacara lainnya membawa sederet amunisi untuk membela para terpidana kasus Vina Cirebon di sidang peninjauan kembali, PK. Otto mengaku sudah menyiapkan banyak saksi hingga bukti-bukti baru. Ia telah menyiapkan 50 saksi untuk menguatkan upaya peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat. Puluhan saksi yang disiapkan oleh kami, terdiri dari 30 saksi fakta dan 20 saksi ahli, kata Ketua Umum Depan Peradi Otto Hasibuan di PN Cirebon, Rabu, melansir dari Antara. Otto menjelaskan para saksi akan dihadirkan pada setiap persidangan PK di PN Cirebon, untuk membuktikan dalil-dalil atau novum yang telah ditemukan oleh timnya. Novum yang dimaksud, kata dia, merupakan bukti-bukti baru yang belum pernah diungkap dalam persidangan yang dijalani oleh ke-6 terpidana tersebut pada 2016. Pihaknya mengklaim beberapa novum yang sudah disiapkan dapat memengaruhi putusan hakim, sehingga para terpidana dapat terbebas dari vonis hukum atas kasus kematian Vina dan Eki. Banyak sekali memori PK ini, tetapi yang terutama ada beberapa novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini, ujarnya. Ia mengatakan saat ini para terpidana yang menjadi kliennya, sudah hadir di PN Cirebon guna mengikuti jalannya sidang perdana dengan agenda pembacaan memori PK oleh timnya. Adapun ke-6 terpidana ini terdiri dari Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto dan Rivaldi Aditya Wardana. Untuk jaksa dijadwalkan akan memberikan tanggapan terhadap memori PK yang disampaikan tim kami, pada sidang berikutnya, tuturnya. Sedangkan anggota kuasa hukum Depan Peradi Jutek Bongso menyampaikan sidang PK yang diikuti para terpidana tersebut, sempat dihentikan sementara, atau diskor selama 15 menit. Dia menyebutkan Majelis Hakim PN Cirebon yang dipimpin oleh Ari Ferdian, berencana untuk melaksanakan persidangan secara tertutup karena pada kasus kematian Vina dan Eki terdapat unsur asusila. Pihaknya menegaskan bahwa dakwaan yang dijatuhkan kepada kliennya tidak mencakup unsur asusila, melainkan hanya terkait dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kami tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim untuk melanjutkan sidang secara tertutup. Kami akan menolak untuk melanjutkan persidangan, kata Jutek. Kendati demikian, tambah dia, Majelis Hakim kemudian menyetujui dan memutuskan menggelar sidang PK secara terbuka untuk umum. Pengadilan ini seharusnya terbuka untuk umum. Jika Majelis Hakim memaksakan sidang tertutup, kami akan menempuh jalur hukum lain, ucap dia. Makin yakin kasus Vina Cirebon bukan pembunuhan. Sebelumnya, Otto Hasibuan semakin yakin kasus Vina Cirebon bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan seperti dalam dakwaan. Keyakinan Otto Hasibuan makin tebal setelah dia napak tilas di lokasi kejadian mulai dari SMP 11, di tanah kosong yang diduga tempat penganiayaan Vina dan Eki, flyover Talun, warung Bu Nining, rumah Sudirman hingga rumah ketua RT Pasren dan anaknya. Keyakinan Otto itu diungkapkan di hadapan ratusan warga yang menggelar acara doa bersama untuk terpidana kasus Vina di Kampung Saladara, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Selasa, 3 September 2024, malam. Semakin saya lihat flyover, semakin tidak memungkinkan terjadinya pembunuhan. Coba bayangkan bagaimana bisa terjadi. 11 didakwa melakukan perbuatan, mereka memepet di flyover, kemudian membawa orang itu ke tanah kosong. Padahal flyover dibatasi tembok, harus memutar ke sana dan memutar lagi, seru Otto.
Oto mengaku tersentuh dengan banyaknya dukungan warga di kasus ini. Baru ini saya mengalami begitu banyak dukungan masyarakat pada terpidana. Biasanya kalau ada orang dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, masyarakat membencinya luar biasa. Ini fakta luar biasa dan tidak pernah saya alami selama karir saya sebagai advokat, ungkap Oto. Menurut Oto, hukuman seumur hidup bagi 7 terpidana ini sangat menyakitkan. Apalagi ada pameo di hukum Indonesia yang menyebutkan lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tak bersalah.